Selamat pagi. Pertama-tama perkenalkan nama saya Lorenzo Jeffrey. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8. Nah, di sini kelompok 8 itu akan membahas materi tentang prinsip-prinsip STEM. Nah, untuk pertama perkenalan anggota kelompok yang pertama itu adalah Meme, yang kedua itu ada Nabila, ketiga ada Siva, yang keempat ada Dayu. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita kepada materi pertama. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dayu Putri Ardana. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip-prinsip pada STEM ada 8 jenis di antaranya. Yang pertama ada perhatian. Nah, perhatian ini adalah kegiatan yang dilakukan seorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. Berikutnya, ini adalah bentuk dari perhatian itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ada motivasi. Nah, kembali pada tahun 2001 mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Nah, motivasi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Berikutnya, gambar tersebut adalah contoh dari motivasi internal yang timbul karena adanya kesadaran dari diri seseorang. Kemudian yang berikutnya, motivasi eksternal ini adalah contoh dari motivasi eksternal yang dipengaruhi oleh sebuah penghargaan seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ada kritik tidak salah. Selanjutnya untuk materi yang kedua saya silakan. Baiklah, selamat pagi semuanya. Hari ini perkenalkan, nama saya Sabrina Syukurwarama. Saya sebagai materi kedua, saya akan membahas tentang prinsip keaktifan. Prinsip keaktifan belajar pada hakikatnya adalah proses aktif di mana seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Terjadi kegiatan metode respon terhadap setiap pembelajaran. Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal, baik intelektual, emosional, dan fisik juga dibutuhkan. Pandangan dasar yang perlu dikerangkapi setiap guru adalah bahwa prinsipnya anak-anak adalah makhluk yang aktif. Individu merupakan manusia belajar dan akhirnya selalu ingin tahu. Selain itu, aktif atau tidaknya anak itu tergantung dari lingkungan tempat ia tinggal. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari keaktifan pada anak. Jadi anak yang aktif itu cenderung sering bertanya di saat proses belajar mengajar di dalam kelas. Berikutnya, prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip aktivitas, bahwa setiap individu itu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya. Bahwa setiap kegiatan pembelajaran harus melibatkan diri agar setiap individu terjun mengalaminya. Selanjutnya, nah, ini merupakan contoh dari keterlibatan secara langsung. Jadi untuk keterlibatan secara langsung itu, seorang anak itu harus menemukan atau langsung turun ke lapangan, misalnya melihat tanaman, tumbuhan yang ada di sekitarnya. Berikutnya, mungkin hanya sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk materi yang ketiga saya persilakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Nabila Kamen. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang prinsip pengulangan. Yang dimana prinsip pengulangan adalah teori yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pengulangan yang dikemukakan oleh Edward L. yang tentang hukum belajar, yaitu ada hukum belajar tentang pengaruh atau akibat, kemudian hukum belajar tentang latihan, kemudian hukum belajar tentang kesiapan. Selanjutnya, prinsip pengulangan ada kesiapan yang dimana mereka akan diberi suatu bimbingan oleh guru. Kemudian akibatnya mereka dapat menemukan materi-materi yang mereka hasilkan dari belajar. Kemudian mereka latihan, misalnya dengan belajar antar teman dan juga mencari informasi-informasi di perpustakaan. Kemudian yaitu ada prinsip tantangan yang dimana efikasnya adalah belajar yang dikemas dalam suatu kondisi yang menantang seperti mengandung masalah yang perlu dipecahkan, siswa akan tertantang untuk mempelajarinya.
prinsip tantangan yang pertama yaitu mereka bisa belajar secara bebas melakukan eksperimen atau menemukan hal-hal baru agar mereka dapat mendapatkan informasi baru. Kemudian mereka melakukan eksperimen yang lebih menantang, misalnya membuat suatu produk atau percobaan. Kemudian yang terakhir yaitu mereka bisa mengerjakan soal yang sulit atau yang lebih menantang lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya untuk komite akhir, silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya Maria Putri sebagai pemateri terakhir. Saya akan menjelaskan tentang prinsip bandingkan dan pengulangan. Nah, penguatan verbal yaitu penguatan yang diberikan guru berupa kata-kata atau kalimat yang diucapkan seperti bagus, baik, smart, cepat, dan sebagainya. Sedangkan penguatan gestural yaitu penguatan yang berupa gerak tubuh atau mimik muka yang memberi arti atau pesan baik kepada siswa. Penguatan gestural dapat berupa tepuk tangan, acungan jempol, anggukan, senyum, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh penguatan verbal. Nah, itu adalah gambar guru yang sedang yang sedang melihat siswanya belajar, dan itu juga sama sedang mengajarkan kepada siswa. Selanjutnya ada penguatan gestural. Nah, itu pada gambar pertama gurunya itu seperti menepuk tangan atau tos gitu sama siswanya. Sedangkan gambar yang satunya gurunya itu memberi acungan jempol. Selanjutnya prinsip perbedaan individual. Perbedaan individual dalam belajar yaitu bahwa proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu, dalam proses pembelajaran mengandung implikasi bahwa setiap siswa harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, dan selanjutnya mendapat pengakuan dan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, ini ada contoh siswa yang berbeda-beda. Ada siswa yang cerdas, siswa yang sulit berkonsentrasi, siswa kurang pandai, dan siswa yang memerlukan bimbingan dan pendampingan. Sekian materi dari saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi atau pemaparan materi dari kelompok 8. Di sini saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.